Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Ponsel milik mahasiswi di Palembang dijamret pengendara motor hingga rugi jutaan rupiah. Kabut asap kebakaran lahan menyelimuti Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak kabut asap. Berkah cuaca panas, hasil tangkap ikan para nelayan dan pengepul di perairan Sungsang, Kabupaten Banyu Asin meningkat 2 kali lipat. Kasus penjamretan di Palembang semakin merajalela. Penjamret sering mengincar wanita sebagai sasaran korban. Salah satunya mahasiswi umur 20 tahun yang kehilangan ponsel usai dijamret pengendara motor hingga rugi jutaan rupiah. Ratu Cantika Fiona berupaya menjelaskan penjamretan yang dialaminya kepada petugas Inafis Polrestabes Palembang. Mahasiswi umur 20 tahun itu mengaku dijamret saat melintasi Jalan Sri Raya 2. Akibatnya, satu ponsel korban raib dirampas penjamret. Saat itu korban menerima telepon dari temannya. Tanpa disadari, korban didekati seorang pengendara motor yang langsung merampas ponsel. Meskipun korban berteriak minta tolong, pelaku dengan cepat melarikan diri dengan motornya. Terus Terus tiba-tiba ada motor lewat. Terus ditarik aja ini. tas apa yang diambil? Tas HP. HP. HP lah. Nah, itu pelakunya naik motor apa, Dek? Beat. Beat. Orang berapa pelaku? 1. Belagi kemana dia? Arah Habis sana. jamret. Arah kiri. Belagi ke situ ya? Iya. Yang dijamret apa, Dek? HP. Sama? HP bayar. Katanya ada uang juga. Iya di Dana. Oh, ada uang juga. Dana tapi ya. Iya. Handphone apa, Dek, yang diambil? Vivo Y22. Total kerugian berapa itu? Ah, Total handphone itu berapa? 2.399.000. Akibat penjamretan, korban rugi lebih dari 2 juta rupiah. Kasus ini kembali menambah panjang daftar korban penjamretan di Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya. Hiburan organ tunggal dengan memainkan musik remix di Palembang resmi dilarang polisi. Langkah ini adalah upaya untuk memutus peredaran narkoba di Palembang. Dinilai rentan penyalahgunaan narkoba dan berpotensi menimbulkan keributan pengunjung, Polrestabes Palembang melarang musik elektro atau remix saat hiburan organ tunggal setiap hajatan di Palembang. Masyarakat Kota Palembang diminta memahami aturan ini sebab polisi akan lebih selektif memberi izin keramaian masyarakat. Larangan musik remix menjadi salah satu cara pemutusan peredaran narkoba di Kota Palembang. Kita mencoba memutus mata rantai di hulu dari pengguna narkoba tersebut, sehingga harapan masyarakat dengan ditiadakannya musik remix lebih-lebih non-stop dalam kegiatan masyarakat yang berkedok, apakah itu pernikahan, ulang tahun, sunatan, atau pesta-pesta yang lain yang melebihi janjinya sebagaimana perizinan yang ada, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, akan kita lakukan penindakan hukum. Masyarakat yang menggelar hiburan organ tunggal diminta dapat menggantinya dengan musik lain. Jika tidak, polisi akan bertindak tegas dengan membubarkan acara dan menyita semua peralatan musik di lokasi hiburan hingga menjalankan proses hukum yang berlaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kabut asap kebakaran lahan menyelimuti Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Anak-anak menjadi paling rentan terdampak kabut asap yang dipengaruhi cuaca panas ekstrim. Selain mengurangi jarak pandang, kesehatan anak-anak juga mulai terganggu, seperti mata perih dan batuk. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak kabut asap pembakaran lahan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Selain mengurangi jarak pandang, kesehatan anak-anak pun mulai terganggu, seperti mata perih dan batuk. Anak-anak ini berharap pemerintah Ogan Ilir segera membagi masker secara gratis.
Mengganggu tak? Kualitas udaranya cak mana dek? Panas. Kurang sehat ya. Iya. Sejauh ini dari pemerintah sudah membagikan masker tak? Belum. Belum. Untuk harapannya cak mana? Kabut ini akan hilang. Iya, harapannya ke pemerintah cak mana? Harus dibagikan masker. Harus dibagikan masker ya. Asap kebakaran lahan memicu kualitas udara memburuk. Warga berharap kebakaran lahan di Ogan Ilir dapat segera dipadamkan. Kabut asap kebakaran lahan mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Dengan rasakan? Gede mata ya. Seberapa bahayanya Pak? Lagi ada yang jahat. Iya bahaya ya. Sejauh ini sudah dibagikan dari pemerintah masker? Negatif. Belum ada ya? Masker bagi masker. Harapannya Pak, dengan adanya udara yang tidak sehat ini, harapan mana untuk pemerintah? Empat jam ya. Ya apa nama tuh? Hilang nih. Apa siram? Apa? Arah sih. Jadi dengan ada kondisi ini, udara tidak sehat Pak? Kebakaran lahan di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlanjut mengingat cuaca panas ekstrim ataupun musim kemarau panjang bertahan hingga Oktober mendatang. Tidak hanya orang dewasa, berdasarkan kajian Lembaga Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF, Indonesia rentan bencana serta memiliki resiko perubahan iklim tinggi bagi anak-anak, sehingga menempati peringkat ke-46 dari 163 negara. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia memiliki tingkat kerentanan tertinggi ke-14 akibat cuaca ekstrim. Lebih dari 10 hektar lahan gambut di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. 60 anggota Satuan Tugas Kebakaran Hutan Ogan Ilir yang tiba di lokasi sulit memadamkan api karena kekurangan sumber air. Cuaca panas dan angin kencang memacu api cepat menjalar. Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan turut mengganggu arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Palembang, Indralaya. Bahkan api mendekati lahan gambut di Desa Sungai Rambutan. Titik api baru satu titik api yang kami padamkan, yaitu ini di sebelah kanan kita ini masuk Desa Arisan Jaya dan sebelah kiri kita jalan itu masuk Desa Sungai Rambutan. Api bermula dari mana tadi Bang? Api bermula dari pinggir jalan. Pinggir jalan, Jalan Lintas Timur ini Bang? Jalan Lintas Timur Indralaya. Bang, untuk pemadaman berapa personil nih? Kayaknya ada dari Lahat, ada dari bantuan? Ini lebih kurang 60 orang dari Manggalakni, yaitu dari Daob Banyuasi, dari Manggalakni Daob Lahat, dan Manggalakni Daob Banyuasi. Akibat banyaknya titik api, Ogan Ilir menjadi daerah darurat asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Tim Liputan melaporkan dari Ogan Ilir. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan semakin meluas hingga lebih dari 1.000 hektar. Mayoritas titik api di Ogan, Komering Ilir, dan Ogan Ilir. Warga pun diminta tidak membakar lahan karena bisa berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Dalam 3 hari terakhir, lahan gambut di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan Ogan Ilir berupaya memadamkan api agar tidak semakin merambat. Meskipun telah mengerahkan helikopter waterbombing atau pembom air, api tidak kunjung padam. Pemadaman terkendala minimnya sumber air serta jauhnya lokasi kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan sejak Januari 2023 hingga Juli 2023 mencapai 1.178 hektar. Ogan, Komering Ilir, dan Ogan Ilir menjadi daerah paling luas terbakar. Kita KLHK sendiri melakukan perhitungan itu menggunakan citra satelit. Menggunakan citra satelit itu kita menghitung dari per bulan. Jadi yang sudah ada keluar perhitungan dari Januari sampai dengan Juli itu sudah, kalau di Sumsel sendiri sudah 1.178 hektar. Mayoritas ada di Oki, sekitar 800-an hektar itu ada di Oki yang sekarang sedang pemadaman itu. Tetapi apabila kita head to head dengan yang tahun periode yang sama di 2022 memang turun sedikit gitu.
Tetapi kita tentunya waspada karena peringatan BMKG ini kita harus bertahan sampai Oktober. Biasanya Sumsel itu trennya itu akan meningkat di September Oktober. Nah, kita antisipasi sekali supaya kita bisa menekan luasan kebakaran, juga menekan potensi bencana asap juga di sini. Yang di Deling di Oki ini yang Serdang Deling ini sudah gambut dan gambutnya sudah mulai terbakar ya. Dan terus terang kami juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan itu. Dan pasukan darat juga ada beberapa kendala juga. Satu sumber air tentunya. Sumber air ini kalau kita lihat di lapangan beberapa hari yang lalu saya ke lokasi juga kondisinya sudah mulai kering. Ini menyulitkan tim darat untuk pemadaman langsung. Juga menyulitkan teman-teman yang melakukan waterbombing. Ini sudah mulai agak jauh untuk mengambil airnya. Ini membutuhkan waktu juga. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlanjut mengingat cuaca panas atau musim kemarau hingga Oktober mendatang. Warga diminta tidak membakar lahan karena bisa berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir.